Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya yaitu konsep mol. Hari ini kita akan membahas tentang susunan senyawa kimia, yaitu yang menerapkan perhitungan kimia menggunakan konsep stoikiometri. Nah, pada video kali ini kita fokus ke dalam rumus kimia ya yang meliputi rumus molekul maupun rumus empiris. Nah, contoh langsung saja supaya lebih mudah ya. Contoh adalah senyawa DDT. Senyawa DDT rumus kimianya adalah C14H9Cl5. Berat molekulnya yaitu 354,5. Nah, untuk setiap 1 mol DDT, karena rumusnya C14H9Cl5, maka terdapat 14 mol karbon, 9 mol hidrogen, dan 5 mol Cl atau klorin. Nah, 1 mol C14H9Cl5 itu setara dengan 14 mol karbon, setara dengan 9 mol hidrogen, dan setara dengan 5 mol klorin. Kesetaraan di atas dapat digunakan untuk menulis faktor konversi, yaitu konversi molnya. Contoh soal, berapa banyaknya atom hidrogen yang terdapat dalam 75 gram DDT? Diketahui massa atom hidrogennya adalah 1,01. Nah, cara kita menjawab yaitu mol hidrogen sama dengan, nah di sini kita lihat hidrogennya kan ada 9. Jadi 9 dikali massa atomnya hidrogen dibagi dengan mR DDT-nya. Nah, yaitu 9 kali 1 dibagi 354,5 dikali dengan massa DDT-nya yaitu 75 gram. Didapatkan hasil 1,923 mol. Jadi banyaknya atom hidrogen yaitu sebanyak jumlah molnya dikali dengan bilangan Avogadro-nya. Sehingga didapatkan hasil 1,15 kali 10 pangkat 24 atom. Nah, kemudian untuk mencari persentase masing-masing unsur dalam DDT. Kita bisa memulai dengan perbandingan molnya. Kemudian merubah perbandingan molnya menjadi perbandingan massa dengan dikalikan 100%. Maka bisa kita dapatkan persen karbon, nanti bisa dibandingkan dengan persen hidrogen dan persen klorin. Contohnya, berapa persen susunan unsur berdasarkan berat dalam DDT? Nah, kita hitung dulu persen unsur di masing-masing yang ada di sini ya, karbon, hidrogen, dan Cl. Misalkan kita mulai dengan persen Cl-nya dulu. Cl-nya ada 5. Jadi 5 kali mol, 5 mol Cl dikali dengan massa atom Cl dibagi mR DDT didapatkan hasil 5 kali 35,5 dibagi 354,5 ketemu jawabannya adalah 0,5 0,5 atau dikali 100 yaitu 50%. Kemudian persennya C, karbon di sini ada 14 ya. Jadi 14 dikali massa atom karbon dibagi NR-DDT. Setelah dihitung didapatkan hasil 0,474 dikali 100% sehingga hasil akhirnya adalah 47,4% karbon. Kemudian satu lagi yaitu unsur hidrogen. Kita bisa menghitungnya dengan cara sama seperti tadi ya, atau bisa juga tinggal menghitung 100% dikurangi dari massa persennya karbon dikurangi juga persennya Cl. Karena H itu sisanya. Karena hanya ada 3 unsur ya, yaitu H, C, dan Cl. Sehingga didapatkan hanya adalah 2,6%. Nah, ini ada contoh latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Silahkan dicoba dengan soal senyawa metil benzoat yang digunakan dalam industri mengandung 70,58% karbon, 5,93% hidrogen, dan 23,48% oksigen. Berdasarkan massa, berdasarkan percobaan, bobot molekulnya adalah 136. Bagaimanakah rumus molekulnya? Nah, kalian bisa menjawab melalui tahapan-tahapan ini ya. Nah, bisa kita langsung saja coba kerjakan ya. Nanti ada soal lagi yang bisa kalian coba sendiri.
untuk soal ini langkahnya itu tentukan saja sampel dianggap 100 gram. Karena di sini kan tidak ada massa total sampelnya ya, kita anggap saja supaya mudah menghitungnya adalah 100 gram. Menjadi 100 gram ya. Kemudian cari mol masing-masing unsur dan tulis rumus molekulnya. Seperti ini. Untuk mol karbon, gram karbon dibagi massa atom karbon. Didapat di sini dihitungnya 70,58 dibagi 12 ketemu 5,88 mol karbon. Mol hidrogen, tinggal gram hidrogen dibagi massa atom hidrogen yaitu 5,93 dibagi 1,01 didapatkan hasil 5,87 mol hidrogen. Sedangkan mol oksigen, massa oksigen, gram oksigen dibagi dengan massa atom oksigen ya. 23,49 dibagi 16 ketemu 1,47 mol oksigen. Nah, di sini rumusnya dibandingkan saja dari hasil mol yang sudah didapatkan ini. Karbonnya 5,88, hidrogennya 5,87, oksigennya 1,47. Tapi ini masih dalam bentuk desimal. Kita buat supaya tidak desimal karena rumus molekul maupun rumus empiris itu menggunakan angka yang sudah bulat. Nah, angka terkecil yaitu 1,47 sehingga semua kita bagi dengan 1,47. Maka didapatkan hasil rumusnya menjadi C4 H3,99O1 atau dituliskan C-nya 4, H-nya kita bulatkan menjadi 4 juga dan O-nya ada 1. Ini adalah rumus empiris. Selanjutnya kita menghitung rumus molekul. Nah, bobot rumusnya itu berarti ini 4 ya. 4 dikali 12 ditambah 4 dikali 1,01 ditambah 1. O-nya ada 1 ya. Dikali 16 sama dengan 68. Nah, sedangkan NR-nya itu kan tadi 136. Maka didapatkan hasil rumus molekulnya adalah jumlahnya ini 2 kali dari rumus empirisnya. Nah, sehingga rumus molekulnya yaitu 2 kali lipat dari ini rumus empirisnya. C-nya menjadi 8, hanya 8, O-nya 2. Jadi jawaban akhirnya adalah C8H8O2. Nah, ini ada uh, latihan soal, silakan bisa digunakan untuk latihan. Ya, demikian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.